Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas tentang teori gelombang. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Fardin Budiarjo dari Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. NIM 18050974010 angkatan 2018. Lanjut kita ke materi, yaitu yang pertama, getaran dan gelombang. Getaran dapat didefinisikan sebagai sebuah gerakan bolak-balik dari titik setimbang. Gelombang adalah getaran yang merambat, dan gelombang yang bergerak akan merambatkan energi atau tenaga. Seperti yang bisa dilihat pada gambar 1, itu adalah getaran. Gerakan bolak-balik dari 1, 2, lalu ke 3, kembali ke 2 dan kembali ke 1. Sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat yang bisa dilihat pada gambar 2, memiliki panjang. Nah, lanjut kita ke materi. Kita ke selanjutnya, jenis gelombang. Yang pertama, berdasarkan arah rambatnya. Gelombang memiliki longitudinal, yang berarti gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Lalu yang kedua, arah rambatnya transversal. Untuk gelombang yang arah rambatnya tegak lurus pada arah getar. Contohnya gelombang air, tali, dan cahaya. Dan bisa dilihat pada gambar seperti ini ya. Ini ada gambar pegas. Itu untuk gerakan longitudinal. Lalu transversal ini seperti kita main tali membuat sebuah gelombang. Lalu selanjutnya yaitu jenis gelombang berdasarkan media rambatnya. Pertama ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contohnya adalah gelombang dari tali, gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa dan di medium. Jadi bisa di ruang hampa dan juga bisa ada medianya. Contohnya adalah cahaya, lalu gelombang radio, dan sinar X. Nah, ini gambar ini adalah contoh gelombang. Ini gelombang mekanik, gambar pertama. Ini ada medianya, ibaratnya ada medianya. Lalu yang gambar 2 itu gelombang elektromagnetik. Ya, ini contohnya cahaya. Nah, lalu ke selanjutnya yaitu jenis gelombang berdasarkan perambatannya. Ada 2, yaitu gelombang berjalan. Gelombang yang amplitudenya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas. Contohnya adalah gelombang bunyi. Lalu kedua adalah gelombang stasioner, yaitu gelombang yang amplitudenya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Nah, ini ada contoh gambarnya, yaitu gambar 1. Ini contoh gelombang bunyi. Terus yang kedua, gambar 2 adalah gelombang stasioner. Nah, ini kalau kita ubah-ubah sesuai posisinya ya, jadinya kelihatannya seperti ini. Nah, lalu lanjut ke komponen gelombang. Komponen gelombang ini ada 3. Pertama ada frekuensi, yang artinya banyaknya getaran dalam 1 detik. Kedua, amplitudo, yaitu simpangan maksimum gelombang dari titik setimbang. Lalu yang ketiga ada panjang gelombang, berarti 1 siklus gelombang. Nah,
Ini ada gambar untuk memperjelasnya. Ini adalah frekuensi. Yang bolak-balik ini adalah frekuensi, yaitu banyaknya getaran dalam satu detik. Nah, seandainya satu waktu ini namanya satu detik, ibaratkan satu detik, berarti ini adalah frekuensinya. Lalu amplitudo, ya sesuai yang teman-teman lihat, ya ini timbangan maksimum gelombang dari titik setimbang. Jadi udah maksimum ya, langsung turun, atau dari turun ini naik. Lalu panjangnya ya ini, satu siklusnya gelombang kurang lebihnya seperti ini, bisa dilihat di gambar. Lalu lanjut ke sifat umumnya. Sifat umum gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik sama-sama merambatkan energi. Gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan, lalu dapat bersuperposisi, terus dapat mengalami pembiasan. Lalu bersifat khususnya, yang gelombang mekanik itu harus punya medium untuk merambat dan memiliki frekuensi yang terbatas. Lalu gelombang mekanik ini dapat didengar atau sensitif terhadap pendengaran pada frekuensi tertentu, di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Lalu di gelombang elektromagnetik itu dapat merambat di ruang hampa maupun dalam medium atau media. Lalu frekuensi gelombang elektromagnetik antara 104 Hz sampai 1020 Hz dan dapat membentuk spektrum gelombang. Dan yang terakhir, dari gelombang elektromagnetik itu tidak sensitif terhadap pendengaran, tetapi ada yang sensitif terhadap mata. Contohnya adalah cahaya tampak. Mungkin demikian tentang teori gelombang, dan kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak. Lalu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.